First impressionnya adalah gue langsung suka ketika ngeliat Kimi saat itu. Jadi di perkenalan generasi 12, Kimi adalah member pertama yang buat gue tertarik. Di X ya, terutama di X dia suka fotoin kalau dia pakai baju pramuka ya. Dan sampai apa ya, best momennya itu di NIF ke-13 kemarin yang ketika bawain lagu Junjo Under 19, dia sampai cartwheel bareng Reggie. Oke lanjut. Nah ini dia. Iya kayak beda orang ya. Kimi dulu itu kayak beda orang dengan yang sekarang. Oke, halo semuanya, balik lagi bareng gue Dodi Kondisi, dan kali ini balik lagi di segmen Berdegel, di mana gue akan bahas member yang berulang tahun. Dan hari ini kebetulan yang berulang tahun itu dari generasi 12. Dia adalah Victoria Kimberly. Ya, akhirnya bahas Kimi kali ini. Lahir di 8 Maret 2010 dan berulang tahun yang ke-15 tahun. Ya, baru 15 tahun dari Kimi ya. Seperti biasa di pembahasan kali ini, karena gue belum pernah bahas Kimi, gue akan ngebahas soal seperti apa sih Kimi ketika pertama kali gue lihat, dan perbandingannya dengan sekarang itu seperti apa, dan apa aja hal-hal unik yang gue tahu soal Kimi. Dan juga nanti akan ada ngepoin Instagram dari Kimi, terus bakal dimention juga fanbase-nya Kimi untuk bahas project, dan ditutup dengan ucapan. Ya, itu Berdegel kali ini ya. Oke, Victoria Kimberly. First impression Victoria Kimberly alias Kimi. First impressionnya adalah gue langsung suka ketika ngeliat Kimi saat itu. Jadi di perkenalan generasi 12, Kimi adalah member pertama yang buat gue tertarik saat generasi 12 diperkenalkan ya. Karena anak ini lucu banget. Saat itu gue ngelihat anak ini tuh kayak Jesslyn ya. Kalau kalian tahu Ci Jesslyn, gue ngelihat anak ini kayak Ci Jess tapi edisi tapi versi yang muda gitu loh. Jadi kayak oh my god, kayak ini kalau Jesslyn muda tuh kayak gini nih bentukannya gitu, mirip ya. Saat itu mirip Kimi dengan rambut panjangnya, dan anaknya tuh gue ngelihat lucu ya, imut ya, dan gak heran kalau gue pas tahu umurnya ya, pas tahu usianya Kimi. Dan tahun kelahiran ya, Kimi kelahiran 2010 gitu ya. Gak heran kalau dia emang kayak lucu, imut, terus kayak polos gitu loh. Itu yang terlihat dari Kimi saat diperkenalkan, dan gue langsung suka saat itu ya. Kelihatan kalem ya anaknya dulu. ternyata Kimi ini adalah salah satu member yang cukup bawel juga, terutama di live ya. Dia di live itu dia cukup banyak kalau pembahasannya dia suka cerita, apalagi soal sekolah. Dia suka banget cerita soal sekolahnya dia, dan update soal sekolah pun dia suka. Di X ya, terutama di X dia suka fotoin kalau dia pakai baju pramuka ya. Iya, kalau nggak salah pakai baju pramuka deh. Dan sekarang dia itu masih SMP ya, kelas 3 SMP anak ini. Jadi masih muda banget. Ya dia tuh punya tubuh yang mungil, walaupun gak mungil-mungil banget, cuman termasuk kategori yang mungil lah ya. Mungil, terus lincah, terus lentur. Itu unik loh dari Kimi ya. Terus dia tuh kalau gak salah adalah anak gimnastik dan cheers di sekolahnya. Mungkin dari SD, gue gak tahu. Cuman dia, karena dia ikut gimnastik dan cheers, itulah yang membantu dia jadi lentur. Dia jadi lincah kayak gitu. Itu yang membantu, yang membuat Kimi itu jadi seperti Kimi yang sekarang. Dan sampai best momennya itu di NIF ke-13 kemarin yang ketika bawain lagu Junjo Under 19, dia sampai cartwheel bareng Reggie. Terus diangkat ya. Terus dia adalah salah satu member yang sampai diangkat, koreo yang diangkat. Kalau kata orang sih koreo yang diangkat tuh udah jarang dibawain karena emang high risk ya. Cuman kemarin pas di NIF 13 itu sampai dibawain, dan Kimi menjadi member yang diangkat. Walaupun ketika konser dibilang kalau Kimi itu sampai kayak pas landingnya nggak begitu mulus ya, sampai kayak agak kebanting. Cuman dia cerita kalau dia nggak apa-apa gitu loh, itu nggak masalah. Memang dia shock aja ketika diturunin, agak nggak smooth ya. Coba deh, show must go on gitu loh. Dia masih bisa ngehandle itu. Cuman ketika dia cerita di live showroom kalau nggak salah ya, dia nggak apa-apa katanya itu. Jadi good lah dari Kimi ya. Dan Reggie juga sudah pasti. Mereka
memberikan sebuah Korea yang buat kita semua kayak wow gitu ya. Jadi benar-benar sebuah surprise. Gue sangat suka dengan hal-hal yang soal surprise kayak gini. Dan dia ini karakternya cukup kuat dengan salah satu hewan, yaitu hamster ya. Sampai dimasukin dia di Jiko Shokai-nya dia ya, bagai baby hamster yang lincah. Aku akan berlari-lari di pikiranmu gitu. Itu Kimi. Jadi Kimi itu benar-benar merepresentasikan dirinya sebagai mirip seperti hamster gitu. Baby hamster ya. Jadi bayi hamster yang suka lari-lari, yang lincah, itu yang dia mau representasikan sebagai diri dia lewat Jiko Shokai-nya. Dan itu juga lucu gitu, anaknya memang suka hamster karena kemarin waktu yang dia kedapatan yang di Bali ya, yang awal tahun konser pergantian tahun itu dia dapat tim Bali, dan Bali itu kebetulan ke Bali Zoo, dan ya Kimi ketemu hamster di sana, entah hamster atau marmot, kayaknya agak gede tuh ya, pokoknya gitu lah, kayak ketemu kawanannya ya, fotonya ada di sini ya. Dia ini adalah salah satu trainee yang cukup kekinian ya. Mungkin menurut gue untuk beberapa member atau trainee yang seumuran sama dia itu nggak se-up to date dia, nggak se-up to date Kimi. Kimi ini benar-benar kekinian. Kimi ini benar-benar kekinian ya, pokoknya gitulah. Ya dia tuh update soal apa yang terjadi sekarang ya. Tren-tren apa aja sih yang terjadi sekarang, apa aja sih yang dibahas sama anak-anak seumuran dia. Kita jadi tahu gitu loh. Gue jadi tahu misalkan kayak istilah-istilah Sigma, istilah-istilah apa lagi ya, pokoknya itulah ya, banyak banget istilah-istilah anak-anak zaman sekarang yang ya itulah generasinya Kimi, itulah apa namanya, tren-tren anak-anak zaman sekarang yang dibawa sama Kimi. Itu banyak banget apa istilah-istilah yang dibawa Kimi ke JKT48 melalui, entah itu melalui secara langsung ke kita ataupun lewat ke trainee-trainee lain untuk member-member lain yang kebetulan jadi tahu, oh ternyata tren sekarang tuh ngomongnya seperti ini gitu. Kayak tiba-tiba kemarin itu apa ya, bro moment tiba-tiba ya, anak-anak generasi 12 jadi ya Kimi itu suka ngomong bro moment gitu kan. Itu apa sih gitu kan. Setelah kita cari tahu, oh ternyata seperti ini ya, gitulah pokoknya. Kita jadi belajar lah soal perkembangan zaman ya, tren-tren anak-anak zaman sekarang tuh seperti apa melalui Kimi salah satunya. Mungkin Kimi ini di sekolah adalah anak yang gaul ya, gue nggak begitu tahu, cuman ya sepertinya begitu. Dan kalau dilihat-lihat, anak ini memang anak yang ekstrovert kali ya. Ya dia pendiam, cuman kalau udah bareng sama teman-teman ya kayak ekstrovert ya, kayak aktif banget, kayak suka ngomong. Kimi itu suka ngomong kalau yang terlihat ya. Dan Kimi ini adalah salah satu member yang suka sama rambut pendek, dia cukup nyaman dengan rambut pendek. Dan ketika kemarin itu momennya apa ya, gue lupa, dia potong rambut itu pas kapan. Ya itu salah satu karakter kuatnya Kimi, tiba-tiba dia potong rambutnya pendek banget saat itu, dan orang-orang langsung wow, Kimi potong rambut gitu. Itu lucu banget. Apa itu ini ya, STS apa, Shonichi Ramune, dia kan udah Ramune ya. Apakah itu momennya pas di Shonichi Ramune dia potong rambut, gue lupa. Cuma ya keren banget ya. Anak ini potong rambut sependek itu, dan itu menjadi karakter yang kuat banget dari Kimi, dan cocok banget ya. Untuk dia dengan rambut sependek itu. Sekarang udah mulai lebih panjang. Cuma kata dia, kalau nggak salah ya, koreksi gue kalau gue salah, gue pernah dengar dia tuh memang lebih suka rambut pendek. Itu dia ngomong pas rambutnya masih panjang, terus dia potong, dan dia kayaknya betah-betah aja rambut pendek sampai sekarang ya. Ya good job lah dari Kimi, biar itu jadi karakter yang sangat kuat dari Kimi ya. Sekarang ada Ella sih, cuman ya tetap Kimi adalah salah satu yang punya karakter dengan rambut pendeknya. Ya mungkin yang gue sadarin setelah setelah setahun lebih ya, setahun setengah tahu Kimi gitu ya. Kelemahan Kimi ya kan gue mention di sini ya. Dia tuh masih suka kepikiran kata-kata orang gitu loh. Dia tuh ya apa ya, semua hal yang disebutin oleh fans ataupun komen di YouTube apa namanya, di live stream, dia ladenin semua. Itu yang masih menjadi kekurangan mungkin ya, yang bisa diimprove. Bisa banget itu diimprove ya nanti. Seiring berjalannya waktu itu bisa jadi apa ya, makin membaik. Dia juga bisa jadi lebih ngerti. Itu yang gue lihat gitu loh. Dia
apa yang dia rasakan saat itu dia bisa sebutin, dia bisa ceritain, dia bisa langsung ngomong. Ya, itu salahnya. Ya, menurut gue itu masih menjadi kelemahan Kimi. Ya, Kimi harus lebih bisa mengontrol apa ya? Apa yang dia pikirkan saat itu nggak harus dia langsung sebutin. Nggak apa-apa lah dari Kimi ya. Pokoknya ini salah satu proses tuh lah dari Kimi untuk bisa jadi lebih baik. Ya, itu dia soal kelemahan dari Kimi. Ya, mungkin hal yang gue notice dari Kimi adalah dia ini adalah anak yang word of affirmation ya. Dia cukup suka ketika orang-orang memberikan sebuah statement atau pujian ke dia. Ya, misalkan, Kimi hari ini cantik, Kimi hari ini lucu gitu. Dia bisa salting, dia bisa lucu, dia bisa seneng ketika orang-orang muji dia gitu. Cuman asal jangan berlebihan aja ya, jangan setiap saat kalian kayak mau muji dia terus karena kalian tahu dia suka dipuji. Ya pokoknya ya ketika dia berusaha, ketika dia melakukan sesuatu dan kita apresiasi pekerjaannya dia, kita apresiasi hasilnya atau perjuangannya dia akan senang gitu. Itu Kimi yang gue lihat seperti itu ya. Koreksi gue lagi kalau gue salah ya, gue nggak tahu itu benar atau enggak, tapi itu ini aja pemantauan gue doang ya, observasi gue doang, itu yang gue lihat dari seorang Kimi. Jadi dia adalah anak yang word of affirmation. Ya cuman sayangnya anak ini nggak begitu aktif di sosmed, terutama X nggak begitu aktif dibandingkan dengan generasi 12 lain. Mungkin sebenarnya dia tuh aktif, cuman karena anak-anak generasi 12 lain tuh lebih aktif dan lebih bawel, jadi dia tuh kayak nggak begitu aktif. Itu yang terlihat gitu loh. Pengen dia lebih banyak interaksi dengan member-member lain biar dia jadi lebih banyak jam terbang untuk tektokan sama orang-orang. Itu yang menurut gua harus dicoba sama Kimi ya. Itu yang gua harapkan juga. Tapi kalau update foto itu lucu banget anaknya ya. Dia update foto di X tuh lucu. Apalagi kalau udah update soal sekolah tadi yang gua bahas. Itu lucu loh anaknya ya. Dia tuh bisa sekolah pun sama gitu loh, kayak dia lagi mau show ya. Memang udah basicnya lucu aja, memang imut gitu loh anak ini. Cuma ya karena dengan penampilan sekarang dan dengan rambut pendek ya dia harus dengan image lucu sampai kapan gue nggak tahu. Coba deh ya, dia harus bertahan dengan image lucunya itu sampai beberapa waktu ke depan ya. Jadi beberapa lagu-lagu yang dia bawakan itu adalah lagu-lagu yang sifatnya lucu. Oh ya, dan juga gue berharap Kimi ini kan cukup unggul di bidang dance. Ya gue berharap dia mau lah gitu cover dance di TikTok kayak Kimi. Please lah. Kimi cukup aktif di TikTok sebenarnya. Tapi dia update soal tren-tren yang terjadi atau hal-hal yang lagi viral saat ini dia coba buatin dan dia upload di TikTok. Itu yang terjadi kalau di Twitter, TikToknya Kimi ya. Dan anak ini tuh sebenarnya stylenya lucu-lucu. Ya stylenya tuh lebih ke arah kayak ke arah siapa namanya? Ke arah Korea ya. Style Kimi itu lebih ke arah Korea dan memang dia cukup suka dengan Korea ya, drakor ataupun K-pop. Ya, dan style-stylenya tuh mengarah ke sana. Kalau gitu untuk melihat style-stylenya Kimi ya, langsung aja ke Instagram Kimi ya, akan gue tampilkan di sini. Kita akan lihat postingan-postingan dari Victoria Kimberly. Oke, ini dia Instagram dari Victoria Kimberly ya. Baby hamster yang lincah, aku akan berlari di pikiranmu. Ya, itu masih. Ya, ini Jiko Shokai-nya. Itu Jiko Shokai dari Kimi. 29 postingan, kita akan mulai dari yang paling pertama seperti biasa. Oke. Ini dia postingan pertama dari Kimi yang pasti adalah Flowerful. Flowerful bukan ya? Ini backstage. Ini mah backstage, ini beda nih. Oh ini akhir tahun 2023. Nih kan Kimi dulu rambut panjang. Itu mirip Jesslyn tapi versi yang muda gitu. Versi yang lebih kecil. Oh bukan Flowerful ya ternyata yang diposting Kimi pertama kali. Itu adalah show terakhir di 2023. Oke lanjut. Nah ini dia. Ya kayak beda orang ya. Kimi dulu itu kayak beda orang dengan yang sekarang. Dia dengan image yang lebih kalem gitu, tetap lucu, cuma lebih kalem. Ini dia meet and greet pertamanya Kimi ya, masih dengan rambut panjang, cuman kayaknya agak dipotong juga nih rambut, agak pendekan sedikit. Ya ampun, ya masih
anak kecil banget ya. Iya, kayak beda loh dengan yang sekarang. Ini meet and greet pertamanya dia ya. Ya ini juga lucu nih, ini di teater juga. Ya. Ya anak-anak zaman sekarang lah ya. Dengan foto-foto ngeblur gitu, foto-foto ketarik gitu. Dan kenapa bagus gitu. Dan ini dia momen pertama Kimi rambut pendek. Ternyata Amano. Momen pertamanya itu Amano Jakubata. Ya, wih. Ya, Amano Jakubata ternyata itu momen pertama dia rambut pendek. Ini dia ya, Amano Jakubata dengan rambut pendek ya, ponian. Itu salah satu gebrakan yang benar-benar menggebrak ya saat itu. Ini benar-benar wow banget sih. Kayak buat viral se-fandom ini. Kimi rambut pendeknya. Wah. Dan cocok banget. Kayak nggak maksain gitu loh, kayak nggak aneh. Ya, kayak pas aja. Dengan mukanya, dengan gaya rambutnya tuh pas banget. Ini ya, ini di mana nih? Iya, dia tuh suka apa mix and match-nya tuh cukup unik menurut gua. Ya, gua nggak begitu paham sebenarnya. Cuma ya inilah Kimi dengan warna-warna yang suka pink, terus ada putihnya. Cuman terkadang juga pakai warna yang hitam, yang gelap-gelap, maksudnya yang hitam-hitam. Ya, Kimi. Nah, ini maksud gue yang warna hitam gitu loh. Ya warna gelap ya. Dia pakai topi warna gelap, terus jaket warna gelap. Cuma tetap lucu. Image-nya ya, image-nya tetap lucu. Tuh. Ya kan lucu banget. Ini mirror kedua ya. Ini yang apa nih? Oh, Roto Sosenkyo. Ini Roto Sosenkyo. Yang tadi Spring Has Come ya. Ini waktu Halloween ya, dia jadi Kiki ya. Dia jadi Kiki ya, Kiki's Delivery Service. Dan cocok juga dia jadi Kiki. No effort ya. Dia suka anime gak ya? Gue lupa. Kayaknya suka deh. Dia suka anime, cuma gak begitu sebegitu ya, gak sampai kayak Lily dan Trisha. Dan ini ya waktu di Bali. Benar gak? Waktu di Bali. Ya. Ya, ini di Bali kemarin. Pas dia sama tim yang ke Bali, liburan di Bali. Apa dia liburan sendiri? Gue lupa. Ya, waduh. Masuk angin Kimi. Nah, ini yang ke mana nih? Let pose. Oh, beda lagi nih. Wih. Oh, kayak ke tempat ini ya, farm gitu ya. Ada kudanya tadi, ada kayak domba. Kuda juga. Soto ini. Wede. Gak begitu banyak kayak foto-foto Kimi. Ini nih menurut gua outfitnya. Nah. Oh, dia tuh suka pakai kayak rok panjang gitu ya. Apakah gua salah atau ini hanya kebetulan? Dia kayak suka pakai rok panjang. Stylenya tuh unik loh untuk anak seumuran dia ya. Untuk anak-anak yang seumuran dia yang ya terlihat lebih muda, dia nggak begitu coba style yang kayak zaman sekarang. Dia mau coba kayak perpaduan zaman sekarang sama yang zaman-zaman tahun-tahun 90-an gitu. Itu yang terlihat dari Kimi. Terus ini pas dia meet and greet kemarin, rambutnya udah panjang ya. Meet and greet kemarin pas dia cover dance ya. Sama apa namanya? Sama Levi, Rizzy, sama Trisha. Yang mereka jadi aespa. Nah, ini waktu meet and greet-nya. Bajunya yang ini. Tapi yang ini wow banget sih waktu mereka cover dance ya. Nah, itu yang gue maksud gitu loh, yang gue harap ya. Kimi mau lebih banyak cover dance di TikTok. Kan dia bisa. Ini foto terbarunya. Lagi-lagi pakai jaket kulit yang tadi. Nah, dia juga suka pakai kayak entah kalung atau apa sih itu namanya, kayak di leher. Ya ada itunya. Dia suka gitu pakai begitu. Beberapa kali ya dia posting di X ya. Di X atau di TikTok dia pakai baju yang ada itunya, yang ada kayak kalungnya itu. Ya, itu dia pembahasan dari Instagramnya Kimi. Selanjutnya gue akan mention fanbase-nya Kimi untuk mungkin mention proyekannya ya. Kalian bisa cek proyekan dari fanbase-nya Kimi itu di
X-nya dari Groovy di sini ya. Groovy nama fanbase-nya Kimi. Gue sempat cari-cari dulu nama fanbase-nya apa, ternyata Groovy. Kalian bisa cek di X-nya Groovy. Kalian lihat hashtagnya apa. Kalian bisa gunain hashtag tersebut untuk mengucapin ulang tahun dari Kimi. Ulang tahun yang ke-15 ya. Ulang tahun yang ke-15 dari Kimi. Kalian bisa ramein di semua sosial ya platform sosial media. Kalian bisa ramein di sana. Gunakan hashtagnya tag Groovy dan tag Kimi. Siapa tahu Kimi bisa lihat ucapan-ucapan dari kalian. Oke, untuk ucapan selamat ulang tahun buat Kimi yang ke-15. Masih muda, masih banyak pelajaran yang bisa kamu ambil, masih panjang perjalanan kamu ya. Jadi selamat belajar, selamat merhatiin dunia lebih luas lagi. Yang pasti fokusnya sekarang adalah fokus ke orang-orang yang mau support kamu, fokus ke JKT48-nya juga, fokus terus untuk berkembang, terus fokus juga sekolahnya yang paling penting ya untuk sekarang, untuk usia sekarang tuh itu adalah fokusnya. Mungkin apa yang gue bilang tadi nggak tahu bener atau enggak, ataupun juga bisa diterima atau enggak saran-sarannya tadi, tapi ya silahkan saran-sarannya tadi ya. Kayak kalau misalkan menerima hal-hal yang mungkin kita nggak suka, kita jangan langsung berkomentar atau ekspresikan. Kita bisa simpan aja dulu, kita proses dulu. Itu yang mungkin harus di improve lagi dari seorang Kimi. Dan gue harap adalah Kimi bisa menunjukkan potensinya lebih luas lagi ke halayak, ke publik ya, ke publik itu melalui TikTok mungkin, dance cover. Tunjukkan semua bakat yang kamu punya. Itu yang menurut aku bisa bisa membuat seorang Kimi itu lebih dikenal oleh orang banyak ya. Itu aja sih. Dan ya fokusnya adalah tetap belajar, tetap fokus di perkembangan diri, dan juga fokus di sekolah. Itu dia ya. Oke, kalau gitu itu aja untuk pesan-pesan gue untuk ulang tahun Kimi ya. Dan karena pembahasan Kimi ini udah selesai, artinya gue udah resmi membahas all member dari generasi 3 sampai 12. Yeay. Ya, semua member dari generasi 3 sampai 12 itu udah gue bahas dari tahun lalu. Bahkan dari video pertama itu Vioni sampai sekarang video Kimi, itu artinya udah semua member gue bahas. Nanti generasi 13 bakal menyusul setelah gue lebih mengenal mereka ya, setelah live stream mereka muncul terutama, itu bakal mulai dibahas generasi 13 ya. Jadi dengan berakhir video ini artinya semua member sudah dibahas, dan training generasi 12 juga sudah dibahas semua. Kalau gitu terima kasih ya teman-teman telah menonton video ini sampai saat ini. Kita akan ketemu lagi langsung di akhir Maret, di 20 Maret, ulang tahun dari Oshi gue, Indah Cahaya Nabila ya. Oke, kalau gitu sekali lagi terima kasih sudah menonton sampai saat ini. Kita akan ketemu lagi di video-video berikutnya. Gue Deddy pamit. Bye-bye.